Hai teman-temannya Velin, apa kabar? Gimana puasanya? Lancar apa enggak nih? Ini kan last push ya, last push dong, harus semangat puasanya. Buat yang nggak puasa apa kabar? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu. Teman-teman, hari ini karena mendekati lebaran ya, jadi Ama sekarang membuat banyak kue untuk mau dijual karena ada pesanannya orang. Sebenarnya nggak banyak sih, cuma beberapa. Alasannya kenapa teman-teman? Karena di sini hampir semua rumah itu bikin kue sendiri, dan juga di sini hampir setiap rumah itu jualan kue bahkan. Karena mereka juga kan mengambil opportunity ini ya, kesempatan ini lebaran untuk berjualan kue juga, nyari-nyari cuan gitu. Nah, ya karena lebaran identik dengan yang muslim dan segala macamnya ya, kalian tahulah maksud aku apa. Jadi di sini itu lebih memilih untuk pesan kue ke keluarga yang muslim daripada ke kami gitu. Mungkin alasannya juga nggak terlalu jelas, tapi menurut aku ya mungkin lebih nyaman aja kalau misalnya support sesama muslim atau sesama pedagang kue rumahan gitu. Jadi Ama juga nggak dapat banyak pesanan sebenarnya. Tapi teman-teman nggak apa-apa, disyukurin aja. Ama juga bersyukur bisa dapat pesanan ini, karena bisa dibilang kalau misalnya biasanya di tahun-tahun kemarin malah nggak dapat sama sekali alias kosong. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk lihat Ama masak kue. Udah lama kan nggak ada Ama masak kue lagi gitu, karena biasanya Velin masak takjil gitu. Sekarang Ama masak kue untuk pesanan lebaran. Oh ya teman-teman, untuk hari ini itu ada giveaway-nya. Giveaway-nya hari ini kalian harus menceritakan ya apa makna lebaran buat kalian. Kalian komen di bawah sini apa maknanya. Kalau kalian punya cerita lucu, cerita menarik, kalian komen di bawah. Jangan lupa kalian harus memenuhi persyaratan nih. Yang pertama, kalian harus subscribe. Yang kedua, like video ini. Dan yang ketiga, follow Instagram aku Velin, karena kalian bakal aku hubungin di sana. Jangan lupa cantumkan IG kalian juga dan nonton video ini sampai habis ya. Itu aja teman-teman. Terima kasih untuk nggak skip iklan. Terima kasih untuk selalu mensupport aku untuk tidak skip iklan. Dan sekarang yuk kita ngeliat Ama di dapur. Hari ini Ama bikin marble cake. Ini teman-teman sekarang lagi di bateri. Kenapa Ama tidak mau pakai loyang yang langsung begini, saya yang langsung keluar dari bawah tuh? Tidak bisa kah? Itu sifon punya toh. Beda sifon dengan ini. Kalau sifon kan kita bongkar pasang. Tidak kan lebih gampang toh kalau... Tidak bisa toh, karena itu kepake itu tidak boleh pakai minyak, tidak boleh pakai mentega. Oh. Kalau tidak kan dia langsung ke bawah. Langsung jadi padat kan. Disclaimer aja sebelum aku lanjut, kalau misalnya video ini diambil sekitar tanggal 8 bulan April. Jadi waktu itu masih puasa dan kami juga lagi mempersiapkan kue pesanan hari raya. Nah, seperti kue yang hari ini kami buat full untuk hari raya. Supaya kalian gak bingung aja ya timestamp-nya, kok tiba-tiba udah selesai puasa kok masih bikin kue hari raya. Jadi dibagi jadi 2 mangkok ya teman-teman, 2 wadah gitu. Yang pertama wadah putih telur, yang kedua ini wadah telur sama mentega. Nah ini kita pakainya banyak banget telurnya, makanya kita jual harganya lumayan. Satu loyang itu 125.000, tapi 10 butir telur teman-teman makainya. Jadi ya emang worth it lah ya. Kalau hari raya, pesanan kue kami memang tidak banyak dan kami maklumi. Sebenarnya dulu aku pernah ngomong alasannya, tapi aku bakal ngomong lagi. Alasannya karena kue hari raya ini biasanya kalau orang-orang muslim pesan, mereka maunya pesan ke sesama muslim gitu. Ya mungkin lebih nyaman aja ya daripada pesan yang di agama Kristen atau Kristiani atau Katolik kayak kami. Tapi nggak apa-apa, ini bukan komplain ya teman-teman. Aku nggak komplain, aku bersyukur kalau misalnya masih ada yang mau pesan di kami, meskipun tidak banyak, meskipun cuma 1 ataupun 2. Dan Ama pun juga mengetahui hal ini. Jadi kalian jangan pernah berpikir bahwa kita ini nggak bersyukur. Kita bersyukur kok. Nah, semua adonan-adonan ini aku mixer. Ini adonan pertama ya teman-teman. Kita sebut aja adonan kuning. Adonan kuning itu ada kuning telur dan juga ada gula halus. Nah, untuk adonan kedua di sini, ini adalah adonan putih, pakai putih telur. Nah, untuk putih telur ya teman-teman, ini putih telurnya tidak boleh kena minyak sama sekali, tidak boleh ketetesan sedikit pun kuning telur, karena kalau enggak dia enggak jadinya seperti ini cantik.
Biasanya kami memakai dua anakan mixer yang berbeda. Jadi kita nggak pakai mixer yang sama ya. Jadi supaya nggak nyampur. Kalau sudah berarti nanti adonan kuningnya kita masukkan ke dalam adonan putih. Lalu dicampur dengan tepung terigu di akhir. Nah ini tidak boleh kalian aduk terlalu sering ya. Kalau enggak nanti adonan kue kalian terduduk alias dia akan turun. Jadi kalau misalnya sudah diaduk dan dirasa sudah selesai, barulah nanti dimasukkan ke dalam cetakan. Biasanya kalau Ama bikin kue, roti gini, ini adalah kebiasaan yang Ama paling benci. Aku tuh suka makanin adonannya. Karena Ama bilang, ini semua ada telur mentahnya. Jadi tidak boleh makan, tapi manis ya. Nah, aku suka makan adonan mentah gitu. Ngomongin dunia perovenan duniawi ya. Untuk dunia perovenan sebenarnya kita nggak tahu berapa suhu yang pas. Tapi kemarin aku cek-cek di internet kalau misalnya suhu untuk memanggang roti, kue itu sekitar 180 sampai 190 derajat Celcius. Nah kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Karena kita pakai oven tangkring, jadinya memang kita akan menyesuaikan suhu itu dari besar kecilnya api saja. Nah kalau sudah tinggal dimasukkan aja ya ke dalam oven. Nah sebelum dimasukkan ke dalam oven ini itu akan diputar-putar sampai ke dalam ya. Jadi memang sendoknya harus masuk ke dalam adonan supaya nanti dia marblenya nggak cuma di atas tapi marblenya juga sampai ke bawah ketika dipotong. Lama mengovennya kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah sekali lagi ini dikira-kira aja karena kami pakai oven tangkring jadinya kita juga nggak bisa pakai termometer ya, dikira-kira aja. Kalau kalian tanya Ama yang udah berkecimpung di dunia ini 100 tahun nggak bercanda ya, 50 tahun dia aja nggak tahu gitu berapa lama memanggang kue dan roti yang biasa dia buat. Karena apa? Karena dia tidak peduli. Karena biasanya dia pakai kira-kira gitu ya teman-teman. Namanya udah legend gimana sih. Jadi ya langsung aja gitu. Dan hasilnya bagus loh, lihat cakep kan? Tada! Sudah jadi marble cake-nya. Ini punya orang jadi nggak bisa aku pegang-pegang. Dan karena memang mau dijual ya teman-teman, marble cake ini tidak dipotong. Nah rencananya bakal dibawa pergi ke Ruteng besok bersamaan dengan salah satu kue lagi yang habis ini kita mau bikin. Bukan kita, Ama tepatnya yang mau bikin karena saya tidak bisa bikin kue itu ya. Kalau kue sudah dingin, boleh dimasukkan ke dalam dus, plastik, atau mika seperti kami. Nah, kue-kue ini tidak boleh ya dimasukkan dalam keadaan hangat ataupun panas. Karena alasannya nanti kue itu akan berkeringat dan jadinya tidak tahan lama. Kue selanjutnya yang mau kita bikin adalah kue lapis. Kue lapis kami itu memakai santan asli ya, bukan memakai santan dari kemasan. Alasannya supaya lebih ekonomis aja. Dan karena kita ada akses untuk pergi ke santan yang benar-benar asli, rasanya jauh lebih gurih teman-teman. Kalian bisa coba deh, kalau misalnya bikin kue lapis pakai santan asli, itu jauh lebih gurih. Nah namanya juga santan tidak boleh dimakan mentah. Jadi santan ini akan dibawa ke atas kompor dan dimasak sampai dia mendidih. Kalau membuat santan ini untuk kue lapis itu memang harus dimasak ya. Jadi santannya tidak mentah. Kalau santan mentah itu nggak boleh dimakan sebenarnya. Jadi mau makan santan apapun meskipun kara yang kental itu harus dimasak. Membuat kue lapis bahannya cuma 4, yaitu tepung beras putih, tepung tapioka, gula pasir, dan juga santan yang tadi sudah kita masak. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif ide jualan buat kalian yang memang mau jualan modal minim ya. Karena memang modelnya sedikit, bahannya juga nggak aneh-aneh, apalagi alatnya. Nggak perlu mixer, nggak perlu oven, cukup kalian punya kompor sama dandang aja udah jadi sebenarnya ya. Nah, ini semua adonan keringnya kita campur dengan adonan basah alias kita campur dengan santan yang tadi sudah kita masak. Diaduk-aduk, tidak boleh ada yang sampai menggumpal. Jadi masukin santannya pelan-pelan supaya nggak menggumpal. Nah terakhir kita juga saring nih, aku ngebantu Ama buat nyaringin supaya nanti nggak ada adonan atau nggak ada kayak bekas-bekas tepung yang masih gerigil-gerigil gitu.
Kalau sudah bisa dipindahkan ke beberapa wadah. Di sini kami pakai 3 wadah untuk 3 warna yang berbeda. Kami pakai ada warnanya putih 1, ada yang warna hijau 1, dan juga ada yang warna pink 1. Sebenarnya terserah bebas ya, mau pakai warna apa aja, boleh pakai warna coklat. Aku pernah lihat ada yang lapis legit ini pakai durian, bayangin teman-teman. Cuma karena di sini permintaan customer nggak aneh-aneh, kita juga nggak nambahin yang aneh-aneh. Oh iya, untuk perasanya atau perisanya, ini perisanya ya teman-teman, itu ada sedikit rasanya. Jadi yang strawberry ada rasa stroberinya yang warna pink, lalu ada juga yang warna hijau itu pandan, dan yang putih polos gitu. Nah kalian bisa juga pakai yang tanpa ada rasanya, karena biasanya yang dijual di pasar-pasar itu jujur ya teman-teman, aku nggak nemuin ada rasa-rasa kayak hin-hin gitu sedikit, rasa pandan, strawberry itu nggak ada. Kita siapkan dandang, harus dibawa sampai airnya mendidih. Dandangnya airnya jangan pelit-pelit karena kita akan masak kue ini berlapis-lapis dan lama banget. Nah untuk kita pakai cetakannya cukup dilapisin aja sama mentega ya teman-teman. Gak usah dilapisin plastik, dia pasti gak akan lengket kok, cuma memastikan aja. Nah di sini lapisan pertama kita ada lapisan putih, nanti dilanjut juga sama lapisan hijau, dan juga yang terakhir adalah lapisan warna pink. Jadi biar cantik aja ya kita susun-susunnya. Nah teman-teman, aku juga mau bilang kalau per layer itu kurang lebih dimasak 5-10 menit, tidak perlu lama-lama. Kata Ama nih teman-teman, kalau misalnya dari layer pertama aja nggak mateng, kalian mau masak sampai layer ke 100 pun, layer pertama tidak akan mateng. Luar biasa nggak itu? Aku juga nggak tahu loh ya teman-teman. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian gagal di awal, kalian nggak akan berhasil di akhir apapun caranya. Jadi kalau bisa kalian masak ini, harus benar-benar diperhatikan layer pertama, kedua, ketiga itu sudah benar-benar matang. Kalau sudah benar-benar matang, baru deh kalian bisa susun ke layer-layer berikutnya. Di sini teman-teman kita masaknya kurang lebih 10-12 lapis. Jadi aku berada di depan dandang, terutama Ama, ini kurang lebih 1 jam lamanya. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya makan kue lapis itu udah paling enak gitu ya. Worth it lah, legit, manis, enak, luar biasa. Siapa sih yang gak suka kue lapis? Tapi jujur aku waktu kecil gak suka kue lapis, karena aku ngerasa terlalu legit gitu rasanya. Tapi kalau versi Ama itu tidak terlalu manis, sengaja supaya bisa dinikmati sama segala kalangan usia, sampai orang tua sekalipun. Jujur ya, nenek aku yang dari papa, dari ayah aku itu gak terlalu suka kue lapis, karena alasannya sama gitu, terlalu manis, terlalu legit. Tapi kalau misalnya nenek aku atau alias Ama itu bikin untuk beliau, beliau bisa ngabisin setengah loyang itu sendirian, sampai kita itu harus ngerem beliau gitu, jangan dihabisin kue lapisnya gitu ya. Nah ini udah lapisan-lapisan terakhir nih, detik-detik lapisan terakhir. Jadi kalau sudah selesai nih ya teman-teman, itu tinggal dikeluarkan aja dari dalam dandang untuk didinginkan. Tada, sudah jadi kue lapisnya. Teman-teman kalau kalian perhatikan ya, memang kita sengaja tidak mengeluarkan dari loyang, karena kata Ama, karena kan yang ngambil ini besok ya, besok baru ngambil, takutnya basi kalau dikeluarin dari loyang. Jadi ini tips dari Ama, katanya kalau misalnya kue lapisnya itu mau dibawa besok atau mau dimakan besok, jangan dikeluarkan dari loyang. Jadi 1 loyang begini Ama ya masuk kulkas, begitu kah? Nah 1 loyang begini masuk ke dalam kulkas secara langsung, jadi biar besok itu tidak basi. Jual apa anak ini? Apa nih? Serabi. Coba buka sini Mai. Berapa harganya? 5.000 satu mitra. 5.000 satu ini? Oh begini. Coba kasih tunjuk dulu ya. Nih begini. Mau? 5.000. Coba. Nanti bayar ini Ama tuh ya. Iya bayar, ini bayar tuh. Ada gula merahnya ini? Ada. Ambil. Semua ini kan? Satu. Oke. Ini gulanya. Coba Ama coba dulu nih. Coba tes. Coba. Enak gak? Ambil gak? Belum bahkan tidak mau? Hah? Lumayan. Lumayan. Ambil sudah. Setiap hari bawa berapa nih? 100. Ya ada 100 nih.
Oh, 100.000. 100, tidak ada 100.000. Iya. Oh, 10, ini 5.000. 20. Ya, baik sudah. Terima kasih. Manis kalau saya bilang. Mana sih, Mam? Bukannya. Oke teman-teman, kita udah selesai bikin pesanan orang buat lebaran ya. Nah sekarang aku tuh pengen belanja karena tadi ada keperluan yang amat titipin buat aku buat pergi ke pasar. Tapi pasar yang kita mau datang ini pasarnya beda, bukan yang kemarin-kemarin udah kita datangin. Ini pasarnya lebih terpencil lagi gitu lah ya. Terus sama aku juga lihat ada orang yang jualan takjil di depan-depan rumah. Aku pengen nyoba, aku pengen beli. Jadi yuk kita pergi sekarang, karena sekarang udah jam 5 tapi terang banget. Nggak ngerti deh ini ya desa ini bagaimana gitu. Waktu dibutuhkan hujan terang, waktu terang kita nggak butuh dia hujan gitu. Jadi gimana gitu ya. Jadi yuk kita langsung berangkat. Kita sudah sampai. Nih, iya ini wortel nih. Berapa wortelnya? Berapa? Itu yang 5.000. Kalau ini? Itu yang 310. 310. Iya. Lumayan besar-besar juga ya. Ini berapa yang kecil-kecil? 5.000 satu ikat. Kenapa kecil-kecil? Ada jual apa namanya? Ini labu nih. Kita juga disuruh beli manisa alias labu begini. Berapa ini harganya? Ini 3.000 5.000. Tua-tua lagi nih. Iya, itu karena ada berduri saja. Bagus dia. Boleh lah ini. Boleh kasbon 1 hari begitu. Nih. Oke. Terima kasih. Ini tuh aku harus nutup karena panas banget. Mataharinya dari sono, teman-teman. Luar biasa. Jadi kita habis ini mau ngeliat-ngeliat ada takjil karena ini pasarnya cuma kayak gini doang ternyata. Kayak aku berharap sih tadinya ada kayak jualan takjil di pasar atau jual sayur, ternyata tidak ada. Jadi yuk kita jalan lanjut, kita cari takjil. Oh jadi aku mau beli takjil buat adik aku karena adik aku Islam dan berbuka puasa. Apa ini? Es campur. Ini roti. Ini donat. Berapa donatnya? 4.000. Coba buka ya. Donatnya rasa ini ya, rasa coklat, misis. Boleh deh ini 45.000 toh? Itu boleh. Ini tadi apa nih? Es kah? Boleh deh es campur. Berapa harganya es campur nih? 5.000 satu mangkok, boleh. Oh pakai jelly ya. Pakai jelly, es batu. Jelinya 3 macem. Santan tuh kah atau susu? Santan. Oh, santan campur susu. Ah. Donatnya tadi jadi. Donatnya. Oke, ini Ibu. Ini Ibu begini toh? Ya. Terima kasih. Aku pengen coba donat. Oke, nah yang ini aku nggak bisa makan karena buat adik aku di rumah buka puasa. Aku mau nyoba donatnya. Dia donat misis, teman-teman. Ih, gendut loh dia. Dia 5.000 dapat 4. Gendut ya? 5.000 dapat 4. Coba ya. Gendut. Enak. Fluffy donatnya. Gendut. Nah. Di sana ada asap-asapan teman-teman. Kayak aku mau lihat kayaknya bakso bakar deh itu. Kalau nggak sempol atau apa gitu yang dibakar. Sosis bakar nih kan? 5.000. Brownies kukus nih kak? Boleh. Kamu mau yang mana? Coklat atau yang keju? Keju 1. Wih, jatuh. Apa ini ya? Itu putri mandi. Putri mandi.
Putri Mandi. Apa isinya Putri Mandi ini? Tepung ketan. Beras ketan yang direbus. Mutiara. Semutan ini. Berapa harganya? 5.000. Oke ini. Sabar. Apakah saya punya uang cukup? Ini pertanyaannya ya. Sudah beli-beli gitu, duitnya nggak ada. Oh ada. 10.000. Begini. Terima kasih. Ini aku langsung mau mencoba Putri Mandi karena aku penasaran. Pakai gula merah, terus ada kayak biji salak gitu ya kalau di ini ya, di Jawa ya ngomongnya. Biji salak, ada mutiara. Ini kental sih. Coba ya. Nggak terlalu manis, enak. Enak. Nggak terlalu manis soalnya. Aku nggak suka nih kalau misalnya jajanan kayak gini terlalu manis. Ini pas. Yang putih-putih ini kenyal banget. Kenyal pakai banget. Enak. Browniesnya mau buat adik aku di rumah, jadi aku makan aja Putri Mandi. Minum Putri Mandi. By the way, ini hangat ya teman-teman. Jadi dia bukan yang apa sih namanya pakai es batu gitu. Dia hangat, ini hangat. Pas dimakan juga hangat. Tapi biasanya habis kalau jual. Habis sebelum buka. Tidak, kadang habis buka. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sudah selesai kita belanjanya. Yaudah teman-teman, kita udah sampai di rumah. Terima kasih banyak yang udah nonton. Aku udah banyak banget beli belanjaannya. Nanti 2 orang pemenang dapat 500.000 dari aku, THR itu mah ya, THR. Jadi ya udah teman-teman, terima kasih banyak. Kalau kalian mau ikut jangan lupa subscribe, like dan juga kalian follow Instagram aku di bawah sini. Nanti aku bakal umumin pemenangnya di sana. Oh ya, jangan lupa juga kalian kasih tahu aku apa nama Instagram kalian di kolom komentar. Semoga beruntung, kalau kalian beruntung kalian dapat hadiah dari aku, THR pokoknya mah. Ya udah teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton. Sekarang aku mau masuk ke dalam karena aku mau ngasih adik aku semua takjil yang tadi aku beli karena ini dekat banget waktu dia buka puasa. Kayak 15 menit lagi udah buka puasa. Ya udah, terima kasih. Oh ya, besok mampir lagi teman-teman, anggap aja rumah sendiri. Bye bye teman-temannya Feli. Mwah.